Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الأمل واستحيوا من الله حق الحياة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib Masjid Jamiat Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun cuacanya dari malam kemarin hujan tambah angin, tapi tidak mengurangi niat dan keikhlasan kita untuk tetap istiqomah menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, baik salat maghrib maupun kewajiban thalabul ilmi sebagai syarat diterimanya amal ibadah kita, sekaligus menjadi bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab
dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang sudah sampai ke dalam bab larangan rakus dan panjang angan-angan, di mana pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama telah menjelaskan dan mengkaji makna rakus dan angan-angan, yang dimana kedua sifat itu harus kita jauhi, karena kecenderungan orang yang rakus apalagi disertai dengan panjang angan-angan itu hanya akan menghantarkan kita kepada kesengsaraan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Karena yang muncul dari sifat itu adalah kita akan menjadi orang yang malas dalam beribadah. Oleh karena itu Rasulullah pada kelanjutan kajian ini pernah di hadapan para sahabat-sahabatnya, sebagaimana Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini menukil dari Muhammad bin Fadl bahwa beliau menceritakan kepada kami, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, bahwa ini sanadnya dari Hasan Al-Basri, salah seorang sufi dari Basrah, Irak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, yang tentunya kita sebagai umatnya termasuk di dalamnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayuridu kullukum ayyadkhulal jannah, wahai sahabat-sahabatku, ayuridu kullukum ayyadkhulal jannah, apakah kamu semua ingin masuk surga? Tentu pertanyaan ini kalau dilontarkan kepada kita semua pasti jawabannya tentu pengen. Orang yang sehat, orang yang normal pasti pengen. Jangankan kita yang suka ibadah, yang gak suka ibadah pun pasti kalau ditawarkan seperti itu pasti jawabannya mau. Kalau spontan para sahabat pun menjawab, na'am, tentu kami mau ya Rasul. Betul ya Rasul, kami mau masuk surga. Ja'alanallahu ta'ala fida'aka ya Rasulullah. Bahkan kata para sahabat, semoga Allah menjadikan kami penebus engkau wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai jawaban atas apa yang awal Rasul lontarkan tadi, karena untuk masuk surga tentu juga harus ada pengorbanannya. Tidak mungkin cuma-cuma, apalagi kelasnya surga. Tentu harus ada konsekuensi yang harus diterima. Qasirul amala, kata Rasul, kalau kalian ingin betul-betul masuk surga, qasirul amal, kata Rasul, pendeklah angan-angan. Jadi kebalikan dari larangan panjang angan-angan, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sudah mengingatkan, memprediksi bahwa innama akhafu alaikum mim ba'di, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku nanti sepeninggalanku, bukan penyakit yang berbahaya, yang menular, yang mematikan, akan tetapi yang aku takutkan dan khawatirkan adalah menimpa kepada umatku adalah hubbud dunya wa tulul amal,
panjang angan-angan, dan terlalu cinta dunia. Panjang angan-angan, karena angan-angan itu sesuatu yang hanya menjadi hayalan, tidak pernah ada kenyataannya. Beda kalau dengan harapan. Kalau harapan itu makin mungkin terjadi. Tapi kalau angan-angan itu jauh. Ya. Kalau bahasa patah dulu, jauh panggang dari api. Kemudian yang kedua kata Nabi, wastahyu minallahi haqqal haya. Dan malulah kalian semua kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Haqqal haya, bukan sekedar malu biasa, tapi haqqul haya, sebenar-benarnya malu. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kulluna nastahi minallah. Kata para sahabat, kami semua sudah malu kepada Allah ya Rasul. Qala laisa dzalika bil haya, kata Rasul, yang demikian itu bukanlah malu. Walakinnal haya aminallahi ta'ala, akan tetapi yang dimaksud malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah antadkurul maqabiro, yaitu hendaknya kamu ingat kubur. Ingat alam kubur berarti ingat mati. Kata Rasul, aksiru dzikral maut, perbanyaklah ingat kubur, ingat mati. Fa inna dzikrahu yuslika mimma siwa, karena ingat kubur itu, ingat mati itu adalah cara kita untuk menghindari panjang angan-angan. Ya. Dan itu akan menjadi hiburan yang terbaik buat kita. Makanya Imam Al-Ghazali sengaja sewaktu hidupnya dia menggali kuburannya sendiri di belakang rumahnya. Diukur badannya pakai meteran, lalu menggali sendiri kuburan di belakang rumahnya. Untuk hiburan tadi itu. Fa inna dzikrahu yuslika, karena ingat kubur, ingat mati itu hiburan yang paling baik buat kita. Ya. Jadi kalau ada tetangganya beli mobil baru, kita pergi ke belakang lihat kubur itu. Nah, ngapain kepengen mobil baru, nanti kalau mati tidak masuk di kuburannya. Ya. Jadi hiburan seperti itu. Makanya kata Nabi juga, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, dulu kami larang kalian ziarah kubur. Ini sehingga gerakan Wahabiyah dulu misi utamanya menghancurkan kuburan. Karena orang ziarah dulu tuh cenderung kepada kemusyrikan, mengelilingi kuburan, nangis di kuburan. Ya. Itu meratap di kuburan, meminta di kuburan. Hingga gerakan Wahabi dulu itu, ya, misinya itu memberantas kemusyrikan seperti itu, membongkar-bongkar kuburan dulu. Dulu sebelum iman umat Islam ini kuat. Al-an, kata Nabi sekarang, fazuruha, ziarahlah kamu. Jadi awalnya dilarang, kemudian diperintahkan. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-amru ba'dan nahyi tubihul mustahabbah. Perintah yang datangnya setelah larangan berarti itu adalah anjuran, bukan sunnah lagi, mustahabbah, anjuran. Di atasnya sunnah, anjuran, dianjurkan. Ya, itu dalam kaidah usul fikih perintah datangnya setelah larangan, kan awalnya dilarang. Terus sekarang kata Nabi, ziarahlah. Ini jangan dipotong-potong hadisnya, nggak boleh ziarah, ada perintahnya. Fa'innaha, apa alasan Nabi? Fa'innaha, karena ziarah kubur itu tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kamu kepada akhirat dan kematian. Nah, maka fungsi ziarah itu, misi ziarah yang utama itu adalah ingat mati. Bukan orang pulang ziarah malah tadi itu. Cuman esensi ziarah sekarang memang cenderung melenceng dari hakikat ziarah itu. Kalau ziarah itu sebetulnya ingat mati, ya,
Itu. Kebanyakan sekarang jarah senang-senang. Coba kalau dilihat di Banten itu, kalau malam 14 Jumat, dari mana-mana itu datang itu. Dari Dohor, dari Asar berangkat naik mobil. Kadang-kadang sholat mangga itu. Apalagi sekarang pada halaman pakai payung kayak di Madinah. Ya udah nongkrong-nongkrong situ aja, cewek cowok campur. Ya. Nah ini. Jadi ini harus diberikan pemahaman. Jarah betul, tapi tujuan jarah itu. Ya, kita ingat mati. Sehingga pulang jarah itu betul-betul mencerminkan bahwa kita orang-orang yang bertaubat, berbuat kebaikan, bukan justru berbuat maksiat. Ya, ini. Apalagi sekarang banyak viral-viral, ya, kuburan dijadikan bisnis. Nah, yang seperti itu juga ya. Pak. Tuh. Yang kemarin gara-gara kebongkar, gara-gara urusan nasab itu. Wallah lambat betul tidaknya itu, ya. Kalau suka lihat di medsos itu uangnya karung-karungan tuh berapa miliar, mungkin berapa triliun tuh. Uang melulu itu. Katanya bisnis kuburan. Ya. Nah ini. Belum yang disalamin tempelnya mah Habibnya yang di kuburan mah. Iya. Kadang-kadang kesannya kan wudu. Sekarang kuburan itu dipaksa, dipegang lu harus ngasih lah dan sebagainya. Mestinya itu biarkan aja seikhlasnya, ngasih enggak. Ya. Nah ini cenderung seperti itu. Ini mah banyak orang di situ disekat ini sedikit mah. Ya. Apalagi Cirebon. Nah ini kan sebetulnya kan kurang mencerminkan tadi. Ya, padahal biarkanlah saja, nggak usah ditunggu-tunggu. Orang mau naro-naro gitu, mungkin buat perbaikan, buat apa dan sebagai kebersihan. Tidak usah ini dan sebagainya. Biar anu kadang ditakuti anu dan sebagainya. Begitu yang ngasih pelit anu, lah kan ini kan kurang etis. Ya. Nah, ini yang sebetulnya orang diamkan aja, nggak usah ditungguin. Ini yang nunggu buahnya. Sehingga orang mungkin sering mencontohnya itu. Makanya di situ buat beli rokok buat apa kan mesti ke situ. Apa dia berdiri aja di situ. Ya, nah ini jadi kurang. Kesannya pun juga kurang baik. Padahal jarak itu ingat akhirat. Tuh. Kalau di kuburan orang Syiah memang nggak ada seperti yang ini yang minta-minta. Malah orangnya itu langsung lemparin uang ke kuburannya dan sebagainya. Ya, tidak ini mah akhirnya dipaksa lah diminta kayaknya harus udah berangkat pulangnya pun diminta lagi sampai dipaksa Pak 500 tanggap apa sampai yang 500 perak itu juga diminta. Nah ini jadi harapkan Banten ini tidak ngikut-ikutin sana Cirebon mana ya mungkin juga, tapi ada juga yang tertib nggak seperti itu juga kayak di Pekalongan mungkin kan nggak seperti itu ya. Ini juga yang perlu perhatian kita. Ya, itu. Jadi malu pada Allah benar-benar adalah ingat kubur. Ya, wal bila dan kerusakan. Ya, ingat kubur dan kerusakan. Zaman sekarang nih kerusakan sudah luar biasa kelihatan. Ya. Luar biasa. Ada anak 14 tahun bodoh orang tuanya, kakeknya. Kekerasan lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini Presiden baru, menteri-menteri baru ini keberangkatannya mudah-mudahan diharapkan luar biasa. Karena kelihatan juga kalau lihat dengar kemarin sambutan Menteri Agama Nazarudin kalem orangnya adem. Ya, menyinggungnya luar biasa kepada pegawai-pegawai kementerian itu yang kalau datang pengennya bawain amplop, pengen segala-gala, minta makan segala macam. Hilangkan kata Menteri Agama seperti itu. Ya. Nah ini ya kasihan. Bahkan kata mereka, gimana doa mau diterima kalau pakaian yang dipakai hasil korupsi dari yang haram. Betul itu hadis Nabi. Ya. Nah ini mudah-mudahan keberkahannya. Terutama yang bagian haji tuh mesti berantas. Gitu. Ini COVID udah berlalu 3 tahun yang nunggu nggak naik-naik. Yang 2004 turun mesti naik. Padahal dari sana jatahnya masih ada penambahan kuota dari sana.
Lah kemana? Gak taunya ketahuan kan berapa triliun itu. Wong baru daftar bisa berangkat, yang penting bayar, berarti dijual. Ya Allah, petani menjual sawah, ya, jual rumah dan sebagai kontrakan, daftar haji, nunggu ini waktunya berangkat, gagal berangkatnya, ditunda lagi gara-gara oknum tertentu. Mudah-mudahan ini harapan kita semuanya. Ya, Menteri Pendidikan, benar-benar jangan banyak kesibukan. Ada kabar baru, Presiden baru ini Ramadan libur sebulan, betul nggak efektif, tidur mulu. Biar pesantren kilat aja, betul kena sasaran, ngarah. Ya rupanya ajaran Gus Dur mau dipakai, karena dia jadi presiden juga lah. Itu ramalan Gus Dur yang terakhir, Prabowo menjadi presiden. Ya mudah-mudahan itu ingat, ya karomahnya Gus Dur, mudah-mudahan nempel sama presiden kita yang sekarang. Ya luar biasa memang almarhum al-maghfur billah Gus Dur itu, Abdurrahman Wahid, 6 ramalannya semuanya. Ya, bahkan ini yang terakhir bahwa Prabowo mesti jadi presiden, benar-benar. Semua qadarullah tentunya. Ya, itu bukan kita ininya. Tapi itu artinya bahwa Abdurrahman Wahid itu presiden kita dulu, bukan orang sembarangan. Ya, mana ada korupsi beliau. Tapi yang begitu-begitu disingkirkan di negara kita. Ini yang perlu menjadi perhatian. Kemudian antadkhurul maqabir wal bila wa tahfadul jaufa wa ma wa'a. Kemudian kata Nabi, kalau kalian ingin masuk surga, kamu harus menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Nah ini, ya, perut yang ada di dalamnya. Hindari dari hal-hal yang haram dan yang subhat. Kepala dan apa yang ada padanya. Kepala kita dan apa yang ada di kepala kita. Kemudian kata Nabi, wa ma hawa wa ma yastahi karamatal akhirah. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Tentu kalau kita ingin dunia pasti harus ada yang dikorbankan, akhirat. Sebaliknya, kalau kita menginginkan dunia dan kenikmatannya, mesti kita ada yang dikorbankan, itu dunia. Ya, maka seimbangkan keduanya itu. Nabi seperti itu. Kemudian kata Nabi, fahunalika yastahil abdu minallahi ta'ala haqqal haya wa biha yusibu wilayatallahi ta'ala. Ingatlah, inilah yang dimaksud dengan seorang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara di kita ini, negara kita yang malu kepada Allah itu sudah jarang. Adanya malu kepada manusia. Ya. Pejabat bawah malu sama pejabat atas, bukan kepada Allah. Ya. Ini. Kemudian dan dengan itu pula seseorang akan mendapatkan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian Nabi juga mengingatkan, atau masuk dalam hadis yang lain, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat yang berbunyi dalam surat At-Takasur, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Di dalam surat Faqala yaqulu ibnu Adam, kemudian Rasul bersabda, manusia selalu berkata, anak Nabi Adam ini, keturunan Nabi Adam selalu berkata, mali mali wa halaka min malika, hartaku hartaku hartaku, dan bukanlah termasuk hartamu kecuali apa yang kamu makan lantas kamu habiskan. Illa ma'akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'abqaita. Tuh kata Nabi. Dan bukanlah termasuk hartamu kecuali apa yang kamu makan lantas kamu habiskan,
Atau kamu pakai lantas kamu rasakan, atau kamu sedekahkan lantas kekal pahalanya. Allah Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ya. Jadi harta kita yang kita makan kita habiskan. Apakah itu hartamu kata Nabi? Atau yang kamu pakai lantas kamu rusakkan. Itu apakah harta itu yang seperti itu? Ya benar. Harta itu adalah sungguhnya adalah yang kita sedekahkan lalu kekal menjadi milik kita. Kalau kita makan kita habiskan jadi apa? Yang kita pakai semewah apa sebagus apapun rusak, kita rusakin. Kendaraan yang kita pakai kita rusakin semua. Tapi ketika yang kita sedekahkan itu akan menjadi kekal milik kita, harta kita lah itu sesungguhnya. Ya. Ini juga dikatakan sering tuh yang kita makan cuma jadi kotoran, yang kita simpan bisa jadi rebutan ahli waris. Atau yang kita pakai yang ya atau yang kita pakai itu semua jadi rusak. Tapi yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya, yang milik kita yang akan kekal. Tuh. Kemudian Imam Abu Lais mengingatkan kepada kita, hendaknya setiap muslim itu banyak mengingat kematian. Dan alaikum bisitti khisalin, kata Imam Abu Lais, hendaknya kalian memiliki 6 hal. Yang pertama, ilmu yang dapat menunjukkan jalan ke akhirat. Jangan hanya ilmu dunia yang tidak menunjukkan jalan ke akhirat, tapi bagaimana harus ada pada diri kita ilmu yang menjalankan kita atau menunjukkan jalan kepada akhirat. Tentu adalah ilmu agama, ya. Ilmu tasawuf, ilmu tarekat, itu yang menunjukkan kepada akhirat. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Samarkandi, teman yang dapat membantu untuk taat kepada Allah dan mencegah dari perbuatan maksiat. Teman yang seperti ini yang harus kita cari. Ya. Jangan cari teman di meja makan terus. Ya. Tapi teman yang bisa membantu untuk kita taat kepada Allah dan mencegah dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, kata Imam Abu Samarkandi, yang harus ada pada diri kita adalah mengetahui musuh lalu menghindar daripadanya. Ya, musuh kita ada, yang pertama musuh kita adalah harta. Itu musuh kata Nabi. Yang kedua musuh kita hawa nafsu kita. Yang ketiga musuh kita adalah setan bangsa halus, ghaib, iblis. Yang keempat, ya setan bangsa manusia. Ini juga sama, Pak. Bahkan kata Nabi, hati-hati dengan setan bangsa manusia. Ini lebih berbahaya daripada setan bangsa jin. Ya. Sebab kalau setan bangsa jin itu hanya membisiki kita. Tapi setan bangsa manusia ini bukan bisikin doang, malah siap mendanai. Tuh. Kalau setan bangsa jin mah, udahlah nggak usah pengajian dingin, nggak usah ke masjid, mending di rumah aja. Wedang jahe, rokok samsu, makan goreng pisang, hangat. Wih kan enak, ngapain ke masjid? Dingin. Nah, kalau jin itu. Tapi setan bangsa manusia, mau pengajian, Pak Jali, nggak usah ngaji yuk. Kita nonton aja, saya traktir makan nasi kebuli, ya. Rokoknya samsu 2 bungkus, saya traktir pokoknya. Pulang-pulangnya saya bawain lagi martabak. Bu, nah ini nih, ini yang bahaya ini. Setan bangsa manusia ini. Kalau bangsa jin coba bisikin doang, tapi yang ini kata Nabi, wih bukan bisikin doang, tapi siap ngebiayain. Kata kita, wih sayang jarang-jarang ini pengajian minggu depan masih ketemu. Lah ini nih mumpung ditraktir, ini mau dibayarin ini, nggak jadi berangkat ngaji. Ya, padahal udah mau ngaji tawalnya itu, gara-gara kena godaan setan bangsa manusia, minal jinnati wan nas kata Nabi. Ya, dari bangsa jin dan manusia.
manusia. Kemudian yang selanjutnya, mengambil pelajaran dalam tanda-tanda kebesaran Allah. Iktibar, selalu ambil iktibar, hikmah balik musibah. Hari ini mungkin di sebagian wilayah negara Indonesia ini banyak yang kan musibah dengan banjir ini. Ya, masuk di Sumatera, di mana itu yang kena banjir itu luar biasa. Ya, ini kemarin ribut orang kepanasan, kasih hujan sama Allah, campur angin dikit. Ya, alhamdulillah Cilegon Serang aman. Ya, sana-sana mungkin Jakarta sudah mulai ini. Ya, siap gubernur baru Jakarta membenahi banjir lagi. Ya, itu. Kemudian yang kelima, baik kepada semua makhluk supaya nanti di akhirat tidak mempunyai musuh. Harus baik kepada semua makhluk. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kita. Harus. Dan yang keenam, mempersiapkan diri untuk mati sebelum datang kematian. Nah, ini yang luar biasa nih, amalan istimewa kata Nabi. Orang yang selalu mempersiapkan kematian sebelum datang kematian. Supaya nanti pada hari kiamat kita tidak kecewa. Karena sudah banyak digambarkan kekecewaan orang-orang yang dulu menyia-nyiakan hidup di dunia. Enggak mempersiapkan kematian. Seperti di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Celaka saya, celaka. Kalau begini caranya, kenapa saya enggak jadi tanah saja, enggak usah hidup di dunia. Itu kekecewaan orang-orang yang dulu enggak mempersiapkan kematian. Hanya sibuk dengan maksiat, dosa, pelanggaran dan sebagainya. Ya. Ya Allah, celaka saya. Begitu mau disiksa di neraka baru ngomong celaka. Kalau begini caranya, kenapa saya nggak jadi tanah saja, nggak usah hidup di dunia. Lah enak amat ngomong nggak usah hidup jadi tanah aja. Udah nikmatin segala-gala yang Allah berikan. Ngomong begitu. Di surat Al-Munafiqun ayat 11 sudah ingatkan juga. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, sekiranya boleh ya Allah, tolong kembalikan saya di dunia hidup lagi ya Allah sebentar saja. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Nah itu kan kekecewaan orang-orang yang dulunya nggak mempersiapkan dengan kematian. Siap mati bukan berarti kita beli kain kafan, gali kuburan, nggak usah. Cukup kita banyak-banyak berbuat amal soleh. Jauhkan sudah waktunya kita menghindar dari maksiat-maksiat. Ya, agar kita selamat dunia akhirat. Terakhir, Syekh Hasan Al-Basri pernah berkata, memberikan nasihat kepada kita bahwa kata beliau, Syekh Hasan Al-Basri, dalam kitab Taurat itu ada 5 ungkapan yang tertulis. Ya ini. 1, kekayaan itu berada dalam hidup qanaah. Ya, orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling qanaah, bukan yang banyak harta. Keselamatan itu berada dalam kesendirian. Seringkali orang pengen selamat itu sering menyendiri, dalam arti uzlah yang baik. Ya, bukan menyendiri dalam arti kita mengasingkan diri, tidak mau bermasyarakat, tidak mau berinteraksi, bukan. Tapi kadang-kadang perlu kita menyendiri, bertahanus, berkholwah namanya itu. Ya, berkholawat, bahasan seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Kemerdekaan itu pada meninggalkan syahwat. Orang dikatakan merdeka itu ketika meninggalkan syahwat. Ya. Kemudian cinta itu berada dalam meninggalkan keinginan. Bukan berarti kalau kita cinta harus mendapatkan, kita suka harus kita dapat. Tapi cinta itu berada ketika kita meninggalkan keinginan, terutama keinginan yang tidak baik. Dan yang terakhir, bersenang-senang dalam waktu yang lama itu adalah dengan sabar dalam waktu yang sebentar. Ya, kata-kata Mutiara Hasan ini luar biasa. Bersenang-senang dalam waktu yang lama itu ada dengan sabar dalam waktu yang sebentar. Artinya sabar sebentar aja itu menjadi kesenangan yang lama kita.
Sebab banyak orang yang karena tidak sabar maka akan menjadi celaka. Ya, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semua agar kita terhindar dari larangan untuk panjang angan-angan, tetapi sebaliknya mari kita pendekkan angan-angan. Artinya bukan berarti tidak boleh berangan-angan, ya, pendekkan saja angan-angan itu, jangan terlalu panjang karena justru itu akan menjadi bumerang buat kita, kecelakaan buat kita. Semoga Allah terus memberikan kekuatan iman kepada kita, kesabaran, keikhlasan, serta menjauhkan kita dari penyakit terlalu cinta dunia dan panjang angan-angan. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak-bapak pengantar materi kajian malam hari ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak-bapak, kami persilakan. Silakan. Artinya kalau kita menginginkan kesenangan yang lama itu di mana adanya? Di akhirat. Ya. Yaitu terapkanlah sabar. Itu. Sabar sebentar hitungannya. Memang sabar itu kan sebentar. Tuh. Namun ketemu lagi besok sabar. Tapi kesenangannya dari sabar itu nanti lama. Mungkin dalam praktek kehidupan kita pun pernah kita menemukan bagaimana hasil dari sabar itu. Orang sabar itu bagaimana, walaupun awalnya pahit, ya, tapi akhirnya kesenangannya itu luar biasa. Maka perlu ibroh dari pelajaran dan bagaimana kisah-kisah atau perjalanan orang yang tidak sabar itu bagaimana, yang sabar itu bagaimana. Ya, itu jadi mengingatkan kita kalau kita menginginkan kesenangan yang lama itu ada pada sabar sebentar. Itu bahasa kinanya seperti itu. Sementara orang yang sekarang yang senang-senang karena tidak sabar tadi itu. Contohnya aja Pak, zaman sekarang nih punten karena pengen senang, nggak sabar, dukun, ada yang tuyul, ada yang babi ngepet. Senang kan mereka uang banyak, sebentar Pak. Ya, ada yang netek sama istrinya, ya tuyulnya itu minta netek terus sama istrinya, habis istrinya sakit. Itu kan minta tumbal. Punten dulu itu soal itu doang, tapi banyak sekarang. Ya, yang pengen jalan pintas karena nggak sabar, ya tuyul itu banyak tuh masih. Ya, atau dengan cara dukun dan sebagainya lah. Nah ini kan artinya itu yang nggak sabar. Tuh, tadi itu sama. Pengen baru daftar haji, pengen langsung berangkat, nggak sabar. Ya. Itu, tapi yang sabar insya Allah nanti ada kesenangan yang luar biasa yang Allah siapkan. Itu, jadi kiasnya seperti itu Pak. Itu. Baik Bapak-bapak, ya terkait tadi Pak Haji tadi, insya Allah kami berangkat dengan Pak Soeharto itu hari Ahad sore. Kebetulan Ahad pagi masih saya dinas di sini, masih tugas di sini, insya Allah masih bisa karena berangkatnya juga sore. Ya. Tetap insya Allah Ahad pagi karena jadwal saya juga Ahad kedua masih pengajian. Insya Allah ya kita masih bisa ngaji. Itu aja. Sekaligus minta doanya, mudah-mudahan kami diberikan kelancaran, keselamatan, keberkahan dan kembali dengan bawa predikat umroh yang makbulah. Mari kita tutup pengajian malam ini dengan baca doa kafaratul. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.